Assalamualaikum Bapak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini Bapak Farid? Baik, sehat, Pak Guru. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama-sama dalam keadaan sehat Pak Farid. Amin. Kak, sepertinya Pak Farid ini lagi suasana hatinya lagi cerah ceria ini. Oh iya, insya Allah. Harus Mungkin selalu bahagia. lagi senang. Iya, Pak Alhamdulillah. Guru. Ya, tumben berkunjung atau menghubungi saya Pak Farid. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan dari percakapan ini. Em, Hari ini agak kaget saya di sekolah tadi, Pak Guru. Kan tadi Ya, sebenarnya supaya Pak Guru datang pagi, tapi datangnya siang gitu. Jadi memang saya di sekolah ini agak sedang kurang, ya bisa dikatakan kurang harmonis ini suasana yang sedang terjadi beberapa hari ini, Pak Guru. eh, apa kira-kira kendala yang Pak Guru Parit hadapi saat ini? Ya, jadi kalau di rumah saya bahagia, Pak Guru. Jadi pas datang ke sekolah ini, saya pikirnya saya udah membawa suasana hati yang bahagia, tapi di saat masuk ke ruang guru tuh suasananya agak kurang enak gitu karena memang beberapa hari belakangan ada beberapa rekan guru yang ya bisa dikatakan membawa suasana yang kurang bagus gitu dari rekan sejawat saya gitu. Oh begitu Pak Parit. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Parit dalam menangani masalah ini Pak Parit? Ya, awalnya saya coba diam, Pak Guru. Saya menghadapi ini dengan santai gitu. Saya tidak mau mengambil pusing. Beberapa hari yang lalu saya tidak mau mengambil pusing. Saya bawa semuanya santai saja gitu. Saya pikir semuanya akan berjalan baik kembali. Tapi dalam beberapa hari belakangan ini, suasana yang terbentuk itu semakin kurang enak gitu. Diakibatkan saya pikir mungkin karena adanya miskomunikasi. Oh, berarti ada miskomunikasi antara Pak Parit dengan rekan kerjanya begitu ya, Pak Parit? Kalau kalau dengan saya saja tidak, Pak Guru. Ini mungkin adanya miskomunikasi dengan pihak lain yang akhirnya diluapkan terhadap kami rekan-rekan gurunya begitu. Oh, berarti ada rekan kerjanya Pak Farid yang sedang ada miskomunikasi ya, Pak Farid? Nggih, Pak Guru Gani. Oh, begitu. Kira-kira siapa yang terlibat dalam masalah ini? Guru kelas kah atau guru olahraga? Lebih ke mungkin antara rekan sejawat dengan pihak yang lebih tinggi mungkin ya, begitu. Jadi eh, adanya kebutuhan dasar yang mungkin tidak dipenuhi oleh pihak Hmm? yang lebih tinggi sehingga pada rekan sejawat saya ini terjadinya tindakan yang kurang bagus gitu. Dalam hal ini ya komunikasi, cara berkomunikasi yang kurang bagus dan lain-lain. Yang saya pikir memang jelas ini lebih ke kebutuhan dasar, salah satu mungkin ya pengakuan, juga diajak berkomunikasi yang kurang kalau kayaknya Pak Guru. Oh, begitu. Kira-kira sebelum ini, sebelum terjadi masalah ini, bagaimana keadaan di sekolahnya? Sebelumnya kita bisa saya golongkan bahwa sekolah kami sekolah yang cukup harmonis, aman, terus juga kita komunikasi baik, cerah ceria setiap harinya gitu. Tapi memang ini dalam beberapa hari terakhir ini sedang kurang bagus. Kira-kira terjadinya masalah ini kapan, Pak Farid? Bagaimana Bapak Guru? Kira-kira kapan terjadinya masalah ini? Sekitar 2 sampai dengan 3 hari terakhir ini Pak Guru. Oh, begitu. Nah, apakah eh, kedua rekan sejawat yang miskomunikasi ini sangat penting bagi sekolahnya Pak Farid?
Saya pikir kita semua memiliki posisi yang sama ya, tapi di saat yang namanya komunikasi ini terganggu dan mengakibatkan ketidaknyamanan rekan sejawat yang lainnya, dan juga ini mungkin berhubungan juga dengan posisi saya sebagai bendahara BOS di sekolah, karena saya biasanya harus mendengarkan banyak keluh kesah dari rekan-rekan sejawat lainnya. Otomatis saya cukup merasa tergerak dan merasa terbebani dengan keluhan dari rekan di satu sisi, ya suasana yang sedang saya jalani begitu Pak Guru. Ya, kira-kira apa solusi dari masalah ini sehingga masalah ini bisa teratasi, Pak Farid? Oke, saya pikir saya ingin menjadi moderator atau membantu untuk rekan sejawat yang miskomunikasi ini untuk melakukan mediasi dengan kepala sekolah kami dalam hal ini atau juga beberapa pihak lain yang sepertinya mengakibatkan terjadinya miskomunikasi pada saat ini. Dari angka 1 sampai 10, bagaimana kekuatan Pak Farid saat ini untuk menangani masalah tersebut? Saya berada di kekuatan 8 atau 9. Karena pada waktu-waktu belakangan ini dengan posisi saya saat ini menjabat sebagai bendahara BOS dan selalu menjadi wakil untuk kepala sekolah saya dalam banyak urusan, otomatis kepala sekolah banyak menyampaikan pesan dan tugas-tugas penting ke saya. Dan begitu juga dengan rekan-rekan saya yang lainnya yang ingin menyampaikan aspirasi kadang tidak langsung ke kepala sekolah, disampaikan terlebih dahulu ke saya. Dan oleh karenanya saya pikir saya bisa menjadi orang yang membantu mediasi rekan sejawat saya ini cukup besar pengaruhnya seperti itu. Wah, luar biasa Pak Farid. Angkanya tinggi ya, 8 sampai Ya. 9. Ya, kira-kira siapa saja yang Pak Guru Farid akan libatkan untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya saya akan mengajak beberapa rekan sejawat yang lebih senior, karena saya pikir dalam hal ini orang yang kami tuakan di sekolah ini akan cukup membantu untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih baik. Bagaimanapun saya sebagai guru muda tetap harus mendahulukan rekan-rekan senior saya dalam berkomunikasi untuk menyampaikan ke kepala sekolah maupun pihak luar lainnya, yang saya pikir nantinya dengan bantuan dari beberapa rekan senior ini akan lebih memudahkan lagi dalam mengkomunikasikan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari rekan sejawat saya tadi. Baik Pak Farid, kira-kira kapan Pak Farid akan melaksanakan atau menjembatani antara dua rekan sejawat yang miskomunikasi ini Pak Farid? Rencananya mungkin dalam beberapa hari ini, tapi saya pikir besok pagi kebetulan ada rapat. Jadi mungkin setelah rapat di saat suasana sudah lebih santai, mungkin kita bisa memediasi untuk berkomunikasi ini. Kebetulan besok pagi itu ada rapat yang cukup penting dengan banyak materi rapat. Setelahnya mungkin saya akan menggunakan suasana yang cair ini setelahnya untuk mengajak kedua rekan sejawat tersebut bersama dengan pihak-pihak yang terlibat untuk berkomunikasi. Baik Pak Farid. Kira-kira apa hal yang pertama kali akan Pak Guru Farid laksanakan untuk menangani masalah ini? Oke, yang saya lakukan nantinya itu setelah rapat saya pengen mungkin saya akan mengkomunikasikan di awal dulu dengan pihak-pihak tersebut supaya pihak tersebut sudah ada persiapan untuk memberikan tanggapan atau bagaimana cara berkomunikasi yang lebih enak mungkin dengan rekan sejawat yang saya pikir sekarang sedang mengalami miskomunikasi ini. Baik Pak Farid. Kira-kira ada tidak kendala ketika Pak Farid akan melaksanakan kegiatan untuk pertama kali ini? Kendalanya kadang ada egois, Pak. Pasti ada egois dari rekan-rekan ini di saat mereka yang kadang
butuh untuk diajak berkomunikasi, ada saja alasan-alasan mungkin untuk tidak ikut rapat. Saya khawatirnya seperti itu. Karena udah terjadi beberapa kali di saat diajak berkomunikasi malah menghindar seperti itu. Itu kendalanya. Kira-kira apa yang akan Pak Guru lakukan jika hal tersebut yang tadi Pak Guru sampaikan ada rapat misalnya menghindar, kira-kira apa yang Pak Guru Farid akan lakukan? Harapannya saya kalaupun ajak untuk berkomunikasi nanti, saya pastikan bagaimana supaya rekan tersebut hadir di rencananya yang besok ini setelah rapat itu. Saya pengen mereka hadir begitu. Baik, apakah Pak Guru Farid tidak membutuhkan bantuan untuk hal pertama ini? Ya, mungkin saya tetap akan butuh bantuan dari rekan senior yang untuk lebih meyakinkan mereka untuk hadir rapat nantinya, seperti itu. Kira-kira apa yang Pak Guru Farid rasakan jika ketika rapat mau menjembatani kedua rekan sejawat yang miskomunikasi ini, mereka tidak mau, bagaimana perasaan Pak Farid? Ya, bisa kecewa, bisa saja kecewa nantinya karena di saat miskomunikasi yang terjadi, ketidakharmonisian yang terjadi di sekolah, kita sudah coba untuk mencarikan solusi, tapi pihak yang terlibat ini malah menghindar atau juga tidak kooperatif, ya pastinya saya kecewa gitu. Mungkin saya akan bertindak, akan mempersiapkan tindakan lain nanti, atau juga saya akan lebih ke memberikan sedikit tekanan. Baik Pak Farid. Kira-kira apa sih indikator keberhasilan dari Pak Farid? Gimana maksudnya Pak Guru? Indikator keberhasilan dalam menangani masalah ini. Ya, saya pikir dengan saya biasa bercanda sama mereka, dengan rekan yang kurang harmonis ini, dengan saya bisa mengambil hati mereka, saya bisa membantu untuk mencairkan suasana yang sebelumnya tidak harmonis, menjadi setidaknya ya kembali seperti semula lah, seperti itu. Baik Pak Farid. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Anda bisa meyakini keberhasilan dari rencana ini Pak Farid? Apakah ada keraguan? Keraguannya mungkin ada sedikit, seperti yang saya khawatirkan tadi, kemungkinan adanya kendala-kendala yang terjadi, karena memang miskomunikasi seperti ini kan terjadi pasti di semua sekolah, dan ini tidak bisa dipungkiri, semua juga mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki hal yang kurang bagus agar kembali pulih seperti semula. Jikalau terjadi lagi besok, ya kita perbaiki kembali. Ya, Seperti itu. berarti Pak Guru Farid yakin berhasil untuk menjembatani rekan yang miskomunikasi ya Pak Farid ya? Ya. Berapa persen kira-kira keyakinannya? Bagaimana Pak Guru? Berapa persen keyakinan keberhasilannya? 80%. Bisa insya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira kapan Pak Farid, jangka waktunya apakah mulai dari apakah 2 minggu, 3 minggu atau berapa jangka waktunya Pak Farid? Kalaupun rencana untuk saya memperbaiki komunikasi ini kan besok pagi. Ya harapannya kalau memang sudah dipenuhi kebutuhan dasar untuk rekan-rekan yang memang menciptakan suasana tidak harmonis ini oleh pihak yang terkait, saya pikir semoga tidak akan muncul lagi masalah-masalah lainnya seperti itu. Baik, Pak Farid, untuk percakapan kita hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang Pak Farid bisa ambil dari percakapan ini? Ya, terima kasih Pak Guru Gani karena sudah membantu saya untuk
setidaknya meluruskan rencana saya nantinya, dan juga lebih membantu saya untuk menargetkan niat baik saya ini, karena memang ini menjadi salah satu apa ya, gangguan gitu di dalam kami bekerja. Tidak hanya saya tapi rekan sejawat lainnya. Semoga dengan saya nantinya dan bersama rekan senior saya akan membantu untuk memediasi guru yang miskomunikasi dengan beberapa pihak yang lebih tinggi dan juga pihak luar yang terlibat, itu bisa untuk menciptakan suasana sekolah yang harmonis kembali. Seperti itu. Ya, terima kasih kembali Pak Farid. Mudah-mudahan apa yang Pak Farid rencanakan bisa tercapai dan sekolahnya kembali menjadi harmonis seperti dahulu lagi. Terima kasih Pak Farid atas percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru Gani sudah membantu saya.